kehidupan saya sehari-hari ya mengurus masalah media, masalah pers, masalah wartawan gitu. Yang ketiga, saya studi saya juga di bidang itu, bidang hukum pers gitu ya. Jadi memang itu ketemu jadi satu. Jadi profesinya sebagai wartawan, kegiatan organisasinya di PWI, kemudian ketika kegiatan akademisnya itu di bidang media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang YR Sadono di channel Bangsa TV yang selalu mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kita lanjutkan serial autobiografi Bambang Sadono, wartawan, guru, dan politisi. Sekarang sudah sampai ke episode ke-28. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti komen yang terpilih akan mendapat hadiah buku langsung dari Pak Bambang Sadono. Dalam serial ini, Pak Bambang akan banyak menjawab berbagai pendapat orang lain mengenai dirinya. Nah, akan kita baca lagi buku Bambang Sadono, Pekerja Keras dari Blora yang terbit tahun 2006. Berikut kutipan dari halaman 525 hingga 530 antara lain sebagai berikut. Menjadi anggota DPR. Setelah aktif berpolitik praktis di Golkar pada pemilu tahun 1997, Bambang terpilih menjadi salah satu calon legislatif dari partai politik tersebut. Dia melangkah ke Senayan membawa predikat wakil rakyat. Namun, baru beberapa waktu ketika dia belum lagi secara total memberikan apa yang dia punya, ombak reformasi yang menumbangkan rezim Soeharto lebih dulu menggulung, memaksanya menunggang gelombang dan meniti buih. Golkar mengubah dirinya menjadi Partai Golkar, dan dia masih mendapat kepercayaan untuk kembali ke Senayan pada pemilu 1999. Akan tetapi, di tengah jalan dia harus membagi kursinya dengan teman lain alias kena apa yang disebut pergantian antar waktu. Pada pemilu 2004, dia kembali lagi ke Senayan dengan bukti kuat bahwa dia dipercaya oleh konstituen di daerahnya. Nah, ini apa yang membuat Pak Bambang kemudian terjun di bidang politik yang sampai 97 jadi anggota DPR ini? Motivasinya apa, Pak? Iya, jadi kebetulan sebenarnya menurut saya justru di masa-masa yang kritis itu ya, tahun 98, 99, itulah lahir banyak undang-undang yang demokratis ya. Jadi karena itu maka saya menganggap walaupun itu masa yang pendek, itulah masa yang paling bagus sebenarnya bagi seorang wakil rakyat untuk benar-benar menunjukkan karya-karya monumentalnya. Nah, saya cuma beruntung aja mengalami masa itu karena sebenarnya saya terjun di politik praktis itu tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal ya. Ketika saya mulai kuliah itu saya sudah tidak terlalu banyak terlibat di politik praktis, bahkan saya hanya aktif di organisasi kemahasiswaan. Saya pernah jadi anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum dan aktif di koran kampus, tapi saya tidak aktif di organisasi ekstra yang pada waktu itu juga sudah mulai ramai dan di Fakultas Hukum itu sangat dominan ya. Tetapi kemudian saya terdorong lagi untuk masuk ke politik ketika saya bekerja di Suara Merdeka karena ada kebutuhan pada waktu itu bahwa bekerja di media itu perlu juga dijaga melalui kebijakan-kebijakan politik. Nah, saat itulah yang kemudian momentum itu datang ya. Jadi karena
kebetulan waktu itu juga tahun 95 saya sebagai Ketua PWI Jawa Tengah saya ikut Lemhanas. Kemudian pada waktu itu kebetulan Ketua Partai Golkarnya di pusat adalah Menteri Penerangan yaitu Pak Harmoko yang mantan Ketua PWI Pusat, pemilik media Pos Kota, seorang wartawan. Jadi memang momentum itu momentum yang sangat baik untuk saya. Nah, karena saya berpikir bahwa tidak semua orang mempunyai kesempatan, mempunyai momentum yang semacam itu, maka saya mengambil keputusan bahwa saya harus memilih bahwa saya harus konsentrasi di bidang politik, masuk jadi anggota DPR RI, dan pilihan lainnya adalah meninggalkan profesi sebagai wartawan, meninggalkan perusahaan di mana saya sudah bekerja sekitar 20 tahun yaitu Suara Merdeka. Nah, saya mulai aktif di DPR RI walaupun situasinya memang sangat luar biasa secara politik ya. Waktu itu adalah ujung-ujung akhir pemerintahan Soeharto yang kemudian disambung dengan reformasi yang menjadi presiden adalah Pak Habibie. Tapi sebagai anggota DPR pada waktu itu saya merasa benar-benar justru di saat-saat itulah kita bisa berperan ya, karena walaupun kontroversinya sangat berat, tetapi tekanan-tekanan politik yang ada pada waktu itu bisa kita kita siasati, kita lawan secara demokratis ya. Ya adalah sedikit tekanan-tekanan, ditakut-takuti dan sebagainya, tetapi menurut saya itu adalah momentum waktu yang sangat baik untuk menghasilkan undang-undang yang berkualitas. Ya. Iya. Ini ada kutipan lagi, Pak. Ya. Melalui bidang yang dia tekuni, Bambang Sadono berkiprah dan menunjukkan dirinya pantas disebut sebagai wakil rakyat. Tak urung kiprahnya itu membuat Paulus Widianto, teman di Komisi 1 periode 1999 hingga 2004, mengaku sangat terkesan. Ketegarannya dalam memperjuangkan freedom for the press itulah yang mengesankan saya, kata Paulus Widianto. Anggota dewan yang memiliki latar belakang yang sama di dunia jurnalistik. Bambang itu sosok yang cerdas, sering menjadi pembuka jalan untuk menuntaskan persoalan. Pada keanggotaan periode inilah nama Bambang Sadono mulai dikenal banyak orang di DPR. Ini tak lepas dari peranannya sebagai pencetus ide Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Di Komisi 1 tentu saja, tak hanya Bambang dan Paulus yang punya latar belakang jurnalistik. Di sana ada juga Effendi Koiri dari PKB, Joko Susilo dari PAN, dan Abdullah Syarwani dari P3. Namun, menurut Paulus, kalau topik pembicaraan menyangkut soal pers, Bambang tampak lebih menonjol. Secara khusus, Paulus Widianto, mantan managing editor majalah Prisma terbitan LP3ES, ini memperhatikan kebiasaan Bambang yang dinilai positif dan ingin dia tiru. Saat mereka bersama-sama dalam perjalanan dinas ke sejumlah negara, Paulus melihat Bambang Sadono selalu memanfaatkan waktu tanpa kenal lelah. Notebook itu tak pernah lepas dari genggaman. Mas Bambang terus menjalin komunikasi lewat kotak pintar itu, kirim email atau urusan lain. Dalam soal itu, saya belum mampu seperti Mas Bambang, kata Paulus. Nah, ini kok dikenal sebagai orang pers di DPR nih, kenapa, Pak? Ya, itu memang banyak kebetulan ya. Pertama, saya masih menjadi wartawan. Saya masih banyak menulis di surat kabar. Ketika saya harus istirahat dari Suara Merdeka tahun 97, tahun 99 saya sudah berada di Suara Karya, di memimpin Suara Karya. Kemudian juga karena saya aktif di PWI, ya, saya semula Ketua PWI Jawa Tengah, kemudian 98 saya terpilih menjadi Sekjen PWI. Jadi praktis kehidupan saya sehari-hari ya mengurus masalah media, masalah pers, masalah wartawan gitu. Yang ketiga saya studi saya juga di bidang itu, bidang hukum pers gitu ya. Jadi ketika S2 itu tesis saya itu juga tentang masalah pemberedelan, masalah bahwa kalau ada tindak pidana yang menurut saya itu bisa diselesaikan menggunakan hukum, terutama hukum pidana,
tapi pemerintah selalu melakukan melalui jalan politik, yaitu dengan cara membredel, ya, memberhentikan penerbitan pers. Jadi memang itu ketemu jadi satu. Jadi profesinya sebagai wartawan, kegiatan organisasinya di PWI, kemudian ketiga kegiatan akademisnya itu di bidang media. Jadi pada waktu S2 saya tentang pembredelan. Nah, ketika saya masuk jadi di DPR itu kan saya juga sudah dalam keadaan studi. Saya sudah studi S3 waktu itu. Belum selesai, ya, dan saya sudah mulai mempersiapkan, karena pada S2 saya menggarap hukum pers tapi dilihat dari media print, media cetak. Maka di dalam disertasi doktoral saya ingin menggarap masalah penyiaran yang sudah tidak kalah problematik, tidak kalah menariknya. Nah, maka sebenarnya ketika saya berada di DPR, ada di Komisi 1, ya, komisi yang membahas membidangi media, dan kemudian nanti juga aktif di penyusunan undang-undang pers dan undang-undang penyiaran, itu menjadi kayak semacam warming up gitu, kayak pemanasan. Jadi saya lontar semua konsep-konsep, semua asumsi-asumsi yang penemuan-penemuan yang saya dapatkan itu, sehingga bagi sementara orang juga, apalagi bagi pemerintah, itu pasti menjadi sesuatu yang baru, ide-ide yang baru, yang banyak juga yang bertentangan atau tidak cocok dengan kepentingan pemerintah, kepentingan pengusaha di bidang media. Nah, ya saya silahkan aja, pokoknya ini gagasan-gagasan saya persilahkan. Nah, nanti mana yang paling disepakati itulah yang akan diputuskan menjadi undang-undang. Berarti lebih ke apa yang dihasilkan ya, dikenal orang pers itu gara-gara yang dihasilkan ya tentang itu memang Pak Bambang di situ. Iya, jadi saya beruntung ya, atau menurut saya memang semua orang harus mempunyai trademark yang jelas. Artinya bahwa itu di DPR itu kan orangnya banyak sekali, 500 lebih, mungkin sekarang sudah mencapai 600. Kalau orang tidak membawa tema-tema khusus yang diperjuangkan, maka ya dia akan tenggelam tidak dikenal orang. Nah, itulah yang membuat saya kenapa lebih fokus pada bidang yang memang saya tekuni, ya. Ya, ini ada kutipan lagi, Pak. Ya. Meskipun Bambang adalah sarjana hukum, orang toh lebih mengidentifikasi dirinya sebagai orang pers. Dan di DPR, Bambang lebih sering memperlihatkan dirinya sebagai orang yang mengerti betul seluk-beluk pers. Itulah sebabnya Dr. Andes Ibrahim Ambong MA, Ketua Komisi 1 DPR di mana waktu itu Bambang menjadi anggotanya, menilai bahwa Bambang Sadiono adalah orang yang menguasai bidang profesinya. Hal itu tampak sekali saat dia mengangkat persoalan-persoalan substansial, utamanya di bidang pers, kebebasan dan kontrol terhadap pers. Ungkap Ibrahim, yang sebagai Ketua Komisi 1 mengaku banyak mendapat inspirasi dari pikiran-pikiran Bambang. Selama memimpin rapat-rapat komisi, Ibrahim banyak sekali mendapat gambaran mengenai ikhwal mendasar dari sebuah persoalan, khususnya di bidang pers. Soal kesemrawutan di TVRI misalnya. Dari banyaknya persoalan di TVRI, Bambang mampu menyederhanakan sekaligus menemukan pangkal persoalannya. Bahkan dia mampu menjadikannya sebagai suatu topik yang menarik. Begitu juga saat dia mengangkat soal keberadaan lembaga kantor berita nasional Antara, papar Ibrahim Ambong. Penilaian bahwa Bambang menguasai profesinya tentulah bukan tanpa dasar. Ibrahim melihat peranan Bambang Sadiono sangat besar dalam menyusun rancangan undang-undang penyiaran. Meski saya tidak menjadi anggota pansus, saya tahu bahwa dia banyak memberikan masukan dalam penyusunan RUU tersebut. Saya kira dialah orang yang paling menonjol di bidang pers. Karena itu kita sangat mengharapkan kontribusi darinya. Ungkap Ibrahim lebih jauh. Terlepas dari kinerjanya di DPR, Ibrahim menyukai Bambang karena di matanya Bambang adalah orang yang sangat rendah hati. Toh demikian menurutnya sekali tempo Bambang bisa bicara dengan kata-kata yang menusuk kalau memang faktanya seperti itu. Dia orang yang enak diajak bicara. Pernah satu hari kita bertemu dengan tamu asing dari Jerman di sebuah hotel. Ketika itu Bambang banyak dan bisa menghangatkan pembicaraan sehingga suasananya enak. Dia cukup
komunikatif. Nah, ini yang dikerjakan apa saja Pak waktu dalam membangun kebebasan pers itu? Ini kan saya itu kan orang yang tidak suka basa-basi ya. Jadi artinya kalau nggak penting ya sudah nggak ngomong gitu ya. Kalau ngomong berarti ada sesuatu yang penting. Nah, salah satu kenangan saya dengan Pak Ibrahim Ambong, dia pernah jadi ketua Komisi 1. Itu kalau rapat itu selalu mengirim nota itu ke saya. Tolong saya dibantu membuat kesimpulan rapat ini gitu ya. Jadi nanti kan terakhir itu dia harus membaca kesimpulan rapat. Nah, saya menyumbang beberapa poin ini, terutama kalau bidangnya media, saya yang menyumbangkan ini. Kesimpulannya ini. Ya. Nanti terakhir dia baca. Jadi kesimpulan-kesimpulan itu sumbangan-sumbangan dari beberapa orang. Nah, saya termasuk itu. Itulah mungkin salah satu kenangan dengan Pak Ibrahim Ambong. Nah, pada waktu itu memang tema kebebasan pers itu kalau ibaratnya kalau sekarang itu seksi, belum ada medsos waktu itu ya, tapi viral mungkin kalau sekarang ya, karena waktu itu kan pemerintah Orde Baru mencapai puncaknya ketika memperlakukan media itu secara tidak demokratis. Itu sekaligus beberapa media besar dibredel pada waktu itu. Jadi salah satu adalah Tempo, kemudian majalah Detik ya, Tempo, Detik, Editor kalau tidak salah, itu adalah media-media yang sangat kritis pada waktu itu, sehingga semua orang risau mengenai itu. Nah, karena itu saya selalu bicara mengenai persoalan kebebasan pers itu, tentu yang pertama menyangkut sensor dan bredel. Walaupun berkali-kali di dalam setiap undang-undang itu dinyatakan bahwa sensor dan bredel dilarang oleh hukum misalnya. Tapi secara politik itu masih tetap bisa dilakukan, yaitu dengan mencabut izin terbit, mencabut izin usaha, itu secara praktis ya bredel. Nah, jadi kalau ditanya apa persoalan utama pada waktu itu, persoalan utama pada waktu itu adalah bagaimana menghilangkan tindakan bredel, tindakan penyetopan penerbitan atau keberlangsungan media tanpa hukum. Itu yang harus diperjuangkan, tidak boleh. Kemudian yang jadi pangkalnya itu kan bredel itu kadang-kadang tidak dikatakan bahwa penerbitan dihentikan, itu tidak begitu. Tetapi surat izin terbitnya dibatalkan misalnya atau dicabut misalnya. Ya, jadi persoalannya itu pembredelan itu menggunakan sarana perizinan. Jadi kalau begitu perizinan nggak boleh. Nah, itu yang terus kita perjuangkan supaya nggak ada persyaratan bahwa media itu harus izin. Nah, kemudian orang bertanya, terus solusinya apa dong? Kalau ada, kan media bisa juga salah, media bisa juga jahat, media bisa juga dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak ideal, artinya bisa untuk manipulasi, bisa untuk hoax, bisa untuk kabar bohong dan sebagainya. Nah, maka solusinya hukum. Kita harus bikin undang-undang yang membuat bahwa media juga bisa dihukum ya kalau bersalah. Jadi artinya pertarungannya kalau ada pemerintah atau masyarakat yang tidak puas terhadap media itu bisa melalui hukum atau melalui standar etika. Ya. Jadi misalnya kalau seorang profesional, jadi taruh supaya gampang ya, kalau seorang dokter sudah dianggap melanggar etika kedokteran, maka secara profesional dia sudah habis, dia sudah nggak dipercaya. Nah, demikian juga media atau wartawan. Jadi kalau dia sudah dianggap melanggar kode etik, itu secara profesi dia sudah habis. Mungkin bisa rekomendasinya adalah orang seperti ini tidak bisa diterima bekerja lagi di perusahaan manapun misalnya. Jadi artinya ada dua, apakah mau melalui hukum atau melalui standar etik. Standar etik dijaga oleh organisasi ya. Jadi organisasi kewartawanan. Maka nanti di dalam undang-undang pers itu diperkenalkan
lembaga yang sebenarnya posisinya sangat tinggi itu Dewan Pers yang diberi kewenangan untuk mengatur kehidupan baik medianya, kewartawanannya, dan semua hal yang menyangkut media. Tapi kayaknya sekarang malah tambah rumit lagi ya Pak dengan media sosial, kan ada sosial Ya. nggak cuma media Ya. media sosial siapapun bisa Ya. mempublikasikan berita-berita yang salah, mungkin benar juga bisa mungkin Ya. Pak. Ya, jadi yang menarik di dalam Undang-Undang Pers itu pada waktu itu, jadi nanti kalau Raja pengen tahu, baca Undang-Undang 40/99, terus definisi tentang pers itu adalah segala sesuatu, adalah informasi yang dikumpulkan atau rumusan pers atau wartawan, waktu itu saya agak lupa, melalui saluran media cetak, media elektronik, dan saluran apapun yang tersedia. Ya. Jadi waktu itu medsos belum kelihatan bentuknya, internet sudah ada tapi belum begitu jelas, sehingga ditampung di dalam semua saluran yang tersedia. Jadi sebenarnya medsos itu terikat terhadap undang-undang pers itu, dia harus patuh di situ. Kemudian yang mungkin tidak lengkap itu adalah standarnya. Jadi kalau di perusahaan pers kan undang-undang pers mengatur bahwa itu harus ada penanggung jawab. Kenapa harus ada penanggung jawab? Karena ini sebuah rangkaian pekerjaan ya. Kalau perusahaan kan ada yang mencari, ada yang mengedit, ada yang meloloskan dan sebagainya, maka harus penanggung jawab. Kalau ada apa-apa ya digugat penanggung jawabnya. Tetapi memang tidak terbayangkan seperti sekarang kalau setiap orang sekarang bisa memproduksi berita. Nah, maka menurut saya inilah yang perlu disesuaikan lagi Undang-Undang Pers di situ sebenarnya persoalan-persoalan yang masih menggantung atau belum terjawab karena pada waktu itu memang persoalannya belum begitu jelas. Iya. Ada kutipan lagi Pak. Ya. Sementara itu, teman dari fraksi lain di komisi yang sama, Dr. Andes Djoko Susilo MA, juga menilai Bambang adalah orang yang gigih dan kadang-kadang keras. Kalau memperjuangkan sesuatu, Bambang tidak mau mengalah, terutama kalau menyangkut prinsip-prinsip yang dia anggap benar. Dia akan berusaha keras memperjuangkan dan akan mati-matian membelanya, kata Djoko Susilo, anggota fraksi reformasi DPR MPR RI pada periode itu, yang mengenal Bambang saat masih sama-sama sebagai wartawan. Meskipun Bambang asli Jawa dengan gaya penampilan yang juga Jawa sekali, dia bisa tiba-tiba menjadi keras manakala merasa ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Dalam rapat-rapat Komisi 1 DPR, memang gaya bicaranya terdengar kalem, tapi yang keluar dari mulutnya bisa menusuk dan membuat panas kuping, ungkap Djoko Susilo, mantan wartawan Jawa Pos ini. Dalam memperjuangkan prinsipnya, Bambang siap bertempur mati-matian, termasuk kalau perlu harus berhadapan dengan teman-temannya sendiri di Golkar. Dalam soal undang-undang penyiaran, Bambang harus berhadapan dengan pemerintah yang berarti itu adalah Syamsul Mu'arif, menteri dari Partai Golkar. Bahkan dia juga sering berselisih dengan teman sefraksinya yang lain kalau tidak cocok dengan pendapatnya, ungkap Djoko lebih lanjut. Nah ini kok bisa sampai bertentangan sama fraksi sendiri, gimana Pak ini Pak? Gini, jadi Pak Djoko itu semua kan wartawan ya. Dia tahu bahwa saya ini orang Jawa. Orang Jawa itu kalau bicara kan ya tidak meledak-ledak, itu kan biasa. Tetapi yang mungkin orang banyak lupa itu adalah saya menjadi wartawan profesional itu 20 tahun pada waktu itu. Sehari-hari kan wartawan itu dituntut untuk menunjukkan apa yang paling menarik dalam berita itu. Ya. Nah, harus mencari kata-kata mana yang paling cepat untuk memaknai sebuah informasi. Nah, maka melakukan pilihan-pilihan kata itu sudah pekerjaan harian. Jadi kalau dalam waktu yang pendek, misalnya dalam waktu beberapa menit saya harus mengatakan dan orang itu harus terkesan atau mungkin kalau terpukul juga harus terpukul betul, kalau dia harus
kaget juga harus kaget betul gitu bahwa ada informasi yang mungkin mereka tidak pernah tahu, maka kita harus menggunakan kata-kata yang paling efektif. Nah, disitulah mungkin orang melihat bahwa kata-kata saya keras, ya tajam. Ya memang itu pilihan-pilihan seorang wartawan selalu begitu. Kalau bahasa kita landai sampai beberapa menit atau kalau ditulis beberapa halaman, ya orang nggak baca. Kita baca alinea pertama itu orang harus sudah terhenyak itu, sehingga dia akan mengikuti berikutnya. Maka kalau kita berkata itu di dalam beberapa menit pertama itu harus sudah kelihatan ini mau kemana arahnya itu. Nah itu komentar saya terhadap Pak Joko ini sudah almarhum. Pak Joko Susilo, terakhir dia adalah duta besar di Swiss, ya, orangnya santai gitu ya. Nah, bagaimana bisa bertentangan dengan teman-teman sendiri itu? Karena isu kebebasan pers itu kan kita tahu bahwa hampir 32 tahun ini pemerintahan Golkar. Pemerintahan Pak Harto ini pemerintahan Golkar. Pasti banyak sekali pejabat publik yang dari Golkar atau di DPR RI juga didominasi orang-orang Golkar, itu udah pasti. Jadi di DPR RI itu waktu itu 60% lebih itu orang Golkar. Sehingga orang yang akan terganggu oleh kebebasan pers, ya sebagian besar orang-orang Golkar sendiri. Nah, maka walaupun kita satu fraksi, tapi kalau sudah bicara mengenai kebebasan pers, ya pasti ada yang tidak setuju, ya, karena bukan saja itu tidak biasa mereka hadapi sebelumnya, tetapi juga mereka mungkin membayangkan sesuatu yang akan merepotkan mereka. Pasti kalau kebebasan pers pasti pemerintah akan repot kan menjawab itu kadang-kadang dibongkar masalah-masalah yang tidak disukai untuk diungkap dan sebagainya. Nah, saya kira itu yang terjadi sehingga banyak teman-teman di Golkar sendiri yang agak risih kalau saya terlalu kenceng memperjuangkan kebebasan pers pada waktu itu. Tapi bagi saya nggak ada masalah kan, nanti kan pertemuannya itu pada kesepakatan. Artinya mana yang akan disepakati. Dan saya akan berbicara jauh-jauhnya, seluas-luasnya ya, supaya bisa maksimal apa yang kita dapat. Perkara itu nanti ditawar-tawar, ya silahkan ya. Ditawar, kalau kita nggak bisa mempertahankan ya sudah, akhirnya kita ikuti gitu ya. Tetapi agaknya mereka menjadi kerepotan karena setiap kali mereka berargumentasi, saya juga menyampaikan argumentasi tadi. Sudah saya sampaikan. Jadi latar belakang saya wartawan aktif, profesi organisasi kewartawanan, studinya juga mengenai itu. Jadi ini tiga-tiganya lengkap. Kalau berargumen itu. Iya. Ada kutipan lagi, Pak? Ya. Dalam pansus penyiaran yang pembahasannya memakan waktu hampir 2,5 tahun, Bambang disebut mempunyai peran vital. Banyak sekali masukan yang telah diberikan Bambang menyangkut pers dan penyiaran. Dia bisa dikatakan menjadi salah satu perumus pokok di pansus penyiaran, tentu saja bersama beberapa teman lain, kata Joko, yang mengaku banyak bersepakat dengan Bambang. Namun antara Joko dan Bambang ada perbedaan yang dilukiskan oleh Joko sebagai sebuah perbedaan yang cukup keras, yakni ketika membahas soal iklan rokok. Di satu pihak, Joko Susilo ingin mencoba melakukan perubahan, sementara di pihak lain, Bambang tetap mempertahankan regulasi iklan rokok yang sudah ada. Joko mengajukan beberapa poin perubahan agar iklan rokok di media massa, khususnya televisi, memiliki batasan-batasan khusus. Tapi Bambang menentang. Saya bisa memaklumi hal itu karena konstituen dia ada di daerah sekitar Kudus, Jawa Tengah. Jadi dia mewakili daerah yang banyak industri rokoknya, papar Joko. Namun, perbedaan itu dikatakan tidak mengurangi ikatan persaudaraannya dengan Bambang Sadono. Mengapa kok bela rokok ini maksudnya gimana, Pak? Ya, jadi menurut saya pengaturan iklan rokok itu tidak adil menurut saya. Ya, kenapa tidak adil? Bayangin aja, rokok membunuhmu, gambarnya tengkorak, gitu ya. Kalau memang itu pendapat pemerintah, kenapa pemerintah nggak konsekuen? Berhentikan semua itu petani tembakau,
berhentikan semua itu petani cengkeh, ya. Tutup itu pabrik rokok, ya. Jangan mengharap dapat cukai dari rokok. Nah, ini kan bersikap di satu sisi dia nakut-nakutin orang, tapi di satu sisi juga pemerintah membiarkan semua produksi industri itu jalan. Nah, itu menurut saya cara-cara yang tidak fair. Coba lebih bahaya mana rokok dengan narkotik? Kalau menurut saya bahaya narkotik. Tetapi kenapa orang nggak pernah nakut-nakutin dengan kampanye-kampanye narkotika membunuhmu gitu? Mana ada? Yang ada di papan-papan besar itu rokok membunuhmu. Bukan berarti saya membela rokoknya itu, tetapi saya memperjuangkan ketidakadilannya. Jangan berbuat yang tidak adil, ya. Karena misalnya satu contoh misalnya, kita katanya dunia ini semua negara-negara demi kesehatan melarang rokok. Lalu di luar negeri orang merokok semua kok. Yang ngajari orang Indonesia merokok itu juga orang luar negeri. Coba lihat film-film film-film lama, film-film itu kan mereka juga merokok. Nah, itulah menurut saya oke, kampanye kesehatan oke, tetapi juga harus dengan cara-cara yang fair dan adil, itu aja sebenarnya. Ya. Tapi mungkin bisa dilihat kalau kampanye kesehatan ini lebih ke aksi publik gitu loh, Pak. Jadi pemerintah secara tidak langsung kan pasti juga membutuhkan itu sumbangan dari rokok itu biar cepat. Tapi agar publik melihat pemerintah. Itulah yang saya nggak suka, itu nggak jujur, itu munafik itu menurut saya. Jadi jangan mencari citra saja. Coba bayangin, gambarnya menakutkan itu. Gambar rokok membunuhmu, gambarnya tengkorak. Tapi orang tiap hari ngerokok juga nggak diapa-apain. Nah, coba. Ada kutipan lagi, Pak? Ya. Terlepas dari perbedaan di atas, yang jelas Bambang sudah melakukan kewajiban sekaligus haknya sebagai anggota DPR. Hanya saja menurut Beno Siang Pamungkas, koresponden TPI di Semarang, ada satu hal yang menarik untuk dicatat dari perkataan Bambang Sadono. Beno yang memanggil Bambang Sadono dengan sebutan Bang Don ini mendengar langsung ucapan Bambang seusai dilantik sebagai anggota DPR RI. Perjalanan terakhir seorang wartawan adalah menjadi politikus. Itulah kalimat Bambang yang dicatat baik-baik oleh Beno. Tapi saya tidak tahu apakah kalimat yang diucapkan Bang Don itu sudah selesai atau masih berlanjut, kata Beno Siang Pamungkas. Yang jelas diketahui Beno adalah bahwa terjun dalam dunia politik pun, sebagaimana yang dilihat pada banyak orang, ternyata hanya sasaran sementara. Menurut catatan Beno, terminal akhirnya ternyata hanya dua, yaitu uang dan kekuasaan. Apakah Bambang juga demikian? Sepertinya dia punya obsesi untuk membangun kota kelahirannya. Dengan kata lain, dia ingin menjadi seorang Don bagi Blora. Ketika hal itu saya tanyakan kepada Bang Don beberapa waktu lalu saat menunggu pesawat di Bandara Ahmad Yani Semarang, dia cuma tertawa, seperti biasa. Papar Beno. Tertawa memang sebuah aksi yang menyimpan banyak arti sekaligus sebuah kelembutan, meskipun Bambang kadang-kadang juga bisa keras. Komentar Pak Bambang mengenai kutipan. Saya yang menarik ini hampir beberapa orang yang dikutip tadi selalu mengatakan bahwa saya keras ya kalau menohok, kalau bicara bisa membuat kuping panas. Jadi saya sambil koreksi ini apa benar seperti itu. Tetapi pertanyaan Pak Beno ini mungkin banyak ya, banyak kasus yang dilihatnya seperti itu dan saya juga tidak menyangkal bahwa itu ada, tetapi itu adalah dunia nyatanya, tapi sebenarnya dunia cita-citanya bukan itu ya, yang ideal jangan itu dong. Kalau sekedar itu apa gunanya jadi politisi atau jadi anggota DPR kalau tujuannya hanya mencari kekayaan atau mencari kekuasaan, kan bisa dengan cara-cara yang lain. Nah, maksud saya salah satu misi jadi anggota DPR itu tadi kewenangannya untuk membuat regulasi yang hebat gitu loh, yang bagus, yang bermakna
ya seperti undang-undang pers yang sampai sekarang masih berlaku misalnya. Nah ini semua harus punya legacy semacam itu. Nah perkara daerah blora ya pasti itu tidak mungkin semua orang akan berjuang seperti itu dalam batas-batas yang mampu, tentu juga tidak akan tujuan menghalalkan cara gitu kan. Sekarang banyak ini orang berpolitik dengan Machiavellis itu, tujuan menghalalkan cara. Ya. Kutipan lagi Pak Bambang. Seorang sahabatnya di DPR yang juga dari fraksi Golkar, Priyo Budi Santoso, secara khusus memberikan masukan supaya Bambang sekali waktu bisa bersikap frontal. Sebab menurut Priyo, sikap frontal memang kadang-kadang juga diperlukan, baik dalam pemikiran maupun dalam tindakan. Bambang dinilai terlalu kalem dan tak bisa frontal. Itulah menurut Priyo salah satu kekurangan Bambang diantara banyak kelebihan yang dia miliki. Soal bersikap frontal ini menjadi bagian yang berbeda dalam persahabatan mereka. Sebab Priyo Budi Santoso mengaku sering bersikap frontal dalam hal pemikiran dan tindakan. Namun dari karakter yang berbeda itu mereka justru menjadi sahabat yang bisa saling mengisi. Kadang-kadang Priyo mendorong Bambang untuk bersikap frontal, kadang-kadang Bambanglah yang meredam sikap frontal Priyo. Saya dan Bambang mulai berteman dekat sekitar tahun 2000, sebab saat itu banyak hal yang kami kerjakan bersama. Misalnya saat ada perhelatan sidang umum MPR atau sidang istimewa MPR, kami sama-sama mengemban misi untuk penggalangan opini. Papar Priyo Budi Santoso. Disitulah Priyo melihat bahwa Bambang Sadono ulet sekali dalam menggalang opini, baik di MPR maupun ke publik. Bahkan menurut Priyo, yang namanya Bambang Sadono ini memiliki ide-ide mengejutkan yang tentu saja tidak semua orang bisa memahami. Misalnya saat dia memberikan ide untuk membentuk satuan khusus yang memang khusus bertugas menggalang opini. Bagi sebagian anggota, ide Bambang ini dianggap masih prematur. Malah ada yang memiliki kecurigaan macam-macam, ungkap Priyo Budi Santoso yang mengaku sangat mendukung ide Bambang itu. Menggalang opini memang lekat dengan naluri pers, dan di mata Priyo, sebagai insan pers, Bambang memang terlihat sangat profesional. Karena itu, secara niscaya Bambang menjadi aset Golkar dalam hal penggalangan opini. Dengan relasi-relasi yang dimiliki Bambang di dunia jurnalistik, kami mudah memasukkan pandangan-pandangan partai dan mengarahkannya. Misalnya isu harus ke arah sini atau ke arah sana, tentu isu yang sifatnya mendukung partai Golkar, tandas Priyo. Penggalangan opini itu konteksnya gimana? Jadi penggalangan opini itu menurut saya begini, politik itu bekerja di tengah opini yang heterogen macam-macam. Kalau opininya itu tidak kita kelola, itu pilihan-pilihan yang kita tawarkan itu bisa menjadi sia-sia. Karena kita misalnya mengusulkan kebijakan tertentu, padahal di bawah ini mereka sangat tidak suka terhadap kebijakan yang kita usulkan. Maka cara yang bagus menurut saya ini harus dikelola dulu opini ini, ya. Harus ada yang berjuang di masyarakat. Apakah lewat tokoh-tokoh masyarakat, apa lewat media atau lewat silahkan bahwa kita mau menuju ke ini. Nah nanti ketika tokoh-tokoh politik, apalagi anggota DPR itu nanti menyampaikan gagasan itu langsung masuk, gitu loh. Jadi inilah gunanya penggalangan opini. Jadi tidak bisa, maka kan banyak kadang-kadang gagasan-gagasan besar yang kemudian lenyap begitu saja karena ketika itu disampaikan itu seperti nggak digarap dulu gitu. Seperti kalau kita mau menangkap ikan gitu, airnya ini tidak kita kelola dulu, ya. Misalnya kita kurangi airnya, kita agak aduk-aduk biar agak campur lumpur sehingga ikannya itu kalau kena mata itu kan dia jalannya itu gampang, misalnya gitu tentunya. Jadi penggalangan opini ini saya kira merupakan bagian penting dari kegiatan politik supaya gagasan kita bisa menang. Nah, saya kira itu. Begitulah untuk episode ke-28 ini. Pertanyaan penutup Pak Bambang, kesan menjadi anggota DPR setelah semuanya dialami selama ini. Jadi saya merasa bersyukur saya bisa berperan dan saya lebih bersyukur lagi karena ada beberapa karya yang sampai sekarang masih digunakan.
Tetapi tentu banyak yang tidak puas, ya. Tidak puas itu karena ketidakmampuan pribadi untuk mengekspresikan apa yang ingin saya perjuangkan, tetapi juga karena sistem itu memang nanti kita cerita pada waktu membahas undang-undang pers atau undang-undang penyiaran bahwa sistem itu tidak selalu berpihak pada kita. Ya, itulah yang kadang-kadang menjadi hambatan. Kita mau dapat 10, kadang-kadang sampai 5 itu sudah nggak bisa tambah lagi. Nah, jadi itu kesan saya ketika menjadi anggota DPR. Itu tadi kesan Pak Bambang menjadi anggota DPR. Ditunggu episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti komentar yang terpilih akan mendapatkan buku langsung dari Pak Bambang Sadono. Tetap di Bangsa TV. Terima kasih.